Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel yang sangat sederhana ini, yaitu channel CTK ini. Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta memfasilitasi tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, serta disukseskan dalam berwirausaha. Dan semoga dengan lantaran adanya video kami ini dapat memberikan inspirasi dan menambah kelancaran dalam berwirausaha. Amin amin ya robbal alamin. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat yang baru menemukan dan bergabung dengan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komentari apa sih yang kalian bingungkan tentang peternakan, ternak entok khususnya, dan kita akan bahas komentar tersebut pada video selanjutnya. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung lanjut ke pembahasan. Kali ini teman-teman dan sahabat semua, jadi ternyata masih banyak sekali ya teman-teman dan sahabat kita pemula peternak di rumah yang mengeluhkan tentang indukan entoknya yang tidak mampu untuk menetaskan telur-telur hasil produksinya dengan sempurna. Indukan entoknya tidak mampu atau tidak bisa menetaskan telur-telur hasil produksinya dengan sempurna. Maka secara otomatis teman-teman, kita sebagai peternak pasti akan rugi teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, bahwa sebetulnya ketika indukan entok sudah mampu memproduksi banyak telur, itu sudah bagus. Tetapi juga belum finish ya teman-teman, karena percuma saja indukan entok ini mampu memproduksi banyak telur tetapi hasilnya penetasannya tidak maksimal, atau boleh dikatakan dari 15 butir yang mereka produksi hanya 50% yang bisa ditetaskan, artinya hanya sekitar 7 atau 8 butir yang berhasil menetas. Tentu saja ini akan merugikan kita sebagai peternak teman-teman. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan fokus untuk membahas tentang indukan agar supaya indukan entok mampu untuk menetaskan telur-telur hasil produksinya dengan sempurna. Oh ya teman-teman, saking semangatnya sampai lupa dengan intronya. Untuk penjelasan jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bisa kita lihat bersama teman-teman, ada salah satu indukan yang sengaja saya gunakan untuk uji coba saya atau eksperimen saya, yaitu menetaskan telur-telur hasil produksi indukan entok tersebut, tetapi dengan cara-cara yang mungkin tidak benar, sehingga telur-telur yang diramainya sudah sampai batas waktu penetasan. Dalam artian sudah mencapai 40 hari, tetapi telur ini tidak juga menetas. Kita akan perlihatkan teman-teman, inilah dia salah satu indukan entok saya yang sudah saya gunakan untuk proses eksperimen atau uji coba saya menetaskan telur-telur hasil produksinya, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar atau dengan cara yang salah. Karena caranya sendiri salah, maka hasilnya tentu saja tidak maksimal, alias telur-telur ini kemudian gagal untuk menetas teman-teman. Contoh semua berdasarkan pengamatan dari hasil eksperimen saya teman-teman, ternyata ada 3 faktor penting yang menyebabkan kenapa indukan entok kita kemudian tidak berhasil menetaskan telur-telur hasil produksinya. Yang pertama adalah karena faktor telur itu sendiri yang infertil, alias telur yang tidak dibuahi oleh pejantan. Jika ada yang bertanya, apa mungkin indukan entok bisa bertelur tanpa pejantan? Nah, ini yang perlu diluruskan teman-teman, bahwa teman-teman semua indukan entok kita sebetulnya mampu untuk memproduksi telur meskipun tanpa pejantan. Tetapi perbedaannya adalah hasil telur yang diproduksi oleh indukan entok yang tanpa dibuahi pejantan, maka akan menghasilkan telur-telur infertil atau telur-telur yang tidak ada buahnya.
Otomatis kalau tidak ada buahnya, maka tidak akan pernah menetas ya teman-teman. Nah, itu adalah faktor pertama. Jadi ini akan menjadi sangat penting perbandingannya antara pejantan dan betinanya pada kandang-kandang entok teman-teman. Jangan sampai nanti tidak ideal perbandingan pejantan dan betina. Saya sarankan untuk menggunakan perbandingan 1:5. 1 pejantan 5 betina. Bisa saja teman-teman karena terlalu banyak betinanya, katakanlah 20 betina, 1 pejantan. Sehingga ada salah satu indukan entok kita yang tidak sempat untuk pejantan kita kawini. Maka hasil telur yang indukan entok ini produksi menjadi infertil. Kalau sudah infertil maka tidak akan pernah menetas ya teman-teman. Nah, itu faktor pertama. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan kenapa indukan entok ini kemudian tidak berhasil untuk menetaskan telur-telurnya dengan sempurna, teman-teman semua kita perhatikan. Jadi semua petarangan atau tempat pengereman ini supaya tertutup ya. Jadi aman dari air hujan. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa telur-telur yang dieremi oleh indukan entok ini kemudian gagal untuk menetas karena telur itu dalam keadaan basah yang atau terkena air secara terus-menerus sehingga gagal untuk menetas karena terlalu lembab. Nah, itu faktor yang kedua. Kemudian faktor ketiga yang menyebabkan karena indukan entok ini kemudian tidak mampu dan tidak bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Faktor yang ketiga ada kemungkinan bahwa alas petarangan entok kita selalu dalam keadaan lembab karena posisinya yang lebih rendah daripada alas kandang. Untuk itu, teman-teman, saya ingatkan buat teman-teman pemula di rumah, silakan buat petarangan ini lebih tinggi 15 atau 20 cm dari permukaan alas kandang. Jika misalnya ini alas kandangnya kita buat lebih tinggi 15 atau bisa 20 cm dari permukaan tanah kandang supaya lebih aman dan tidak menjadi lembab. Karena jika alas petarangan selalu dalam keadaan lembab, otomatis telur selalu dalam keadaan dingin. Ya, otomatis suhunya tidak tercukupi. Kalau suhunya tidak tercukupi alias suhu rendah, maka otomatis telur-telur ini pasti tidak akan pernah menetas. Meskipun sudah sampai batas waktu penetasan yaitu di usia 40-36 hari pengeraman. Baik teman-teman, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Meskipun singkat, mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.